Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat, rahmat, hidayah, taufik yang diberikan pada kita sekalian. Paling tidak saat ini kita merasa kita diperjalankan oleh Allah di atas jalan menuju surga, sebagaimana Rasul sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ketika kita menapakkan kaki kita di atas jalan menuju surga, tetap dilindungi oleh Allah, kemudian kita betul-betul diridhoi sampai kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mestinya yang ngisi hari ini adalah Pak Alim, tetapi karena Pak Alim tadi terjebak dalam acara manten, sebetulnya saya juga akan ke sana, tapi saya pikir nanti kalau ke sana semua tidak ada yang siap-siap untuk ngisi. Ya mudah-mudahan nanti segera datang atau mungkin diganti waktu yang lain. Jamaah yang berbahagia, sebetulnya saya kurang begitu siap karena saya tidak mempersiapkannya. Tetapi saya kebetulan tadi itu atau kemarin saya mencari-cari makalah yang hubungannya dengan atau terkait dengan sholat lail bulan Ramadan. Kalau kemarin sudah saya sampaikan sholat tarawih yang 4 rakaat. Sudah kita sampaikan hadisnya. Kemudian ini adalah mengenai sholat 4 rakaat itu apakah perlu ada tahiyat awal. Namun sebelumnya barangkali saya sampaikan di sini dijelaskan menurut hasil putusan tarjih tahun 1972 di Wiradesa dijelaskan ada 8 ragam cara pelaksanaan sholat tarawih menurut Muhammadiyah. Itu nanti di buku itu ada itu, ya. Di buku itu ada itu. Karena buku itu sangat lengkap Pak itu. Barangkali nanti ada yang bersama-sama ingin beli, ya, belinya di online. Ya. Kalau harganya saya beli itu adalah 70 kalau tidak salah di Jogja. Tapi saya buka-buka online itu malah ada yang kurang sekarang. Yaitu nanti kalau barangkali ada yang membutuhkan, ya nanti bisa dikoordinir untuk pesan bersama-sama agar paling tidak ongkos kirimnya ringan. Sesuai putusan tadi, ya, ada dikenal 8 macam cara melaksanakan sholat lail. Yang pertama
dilaksanakan 4-4-3. 4-4-3 berarti 11. Yang kedua 2 2 2 2 2 5 kali ya, 2 5 kali, kemudian 1 rakaat. Kemarin sudah kita bahas dalam hadisnya. Yang ketiga, Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat malam. Ya, sholat malam kadang-kadang witir itu juga secara umum untuk menyebut sholat malam. Yaitu dengan melaksanakan 4 ditambah 3. 6 tambah 3 atau 8 tambah 3. Nah, itu kalau dijelaskan demikian itu berarti sholatnya sekali atau 2 kali dengan witirnya. 4 rakaat, 4 rakaat sekali salam, 6 rakaat sekali salam, 8 rakaat sekali salam, 10 rakaat sekali salam, kemudian ditambah 3. Itu tentu demikian itu apabila kita laksanakan secara sendirian di rumah. Karena andai kata kita laksanakan secara berjamaah, itu boleh juga agar masyarakat kenal bagaimana cara melaksanakan sholat malam, termasuk malam Ramadan atau yang kita kenal dengan sholat tarwih. Karena tarwih sendiri itu atau istilah tarwih itu sendiri zaman Rasul belum dikenal. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara sholat tarwih Rasulullah, barangkali dalam hadis tidak ada. Yang ada sholat malam Ramadan. Lalu mengapa disebut sholat tarwih? Karena di sela-sela sholat itu setelah salam itu istirahat. Kalau kemarin sudah kita bahas, Rasulullah melaksanakan sholat menurut Aisyah ada yang 4 salam, ya 4 sekali salam. Namun jangan ditanya bagaimana bagusnya dan panjangnya sholat Rasul. Oleh karena itu kemudian perlu istirahat. Kemudian laksanakan lagi, istirahat lagi. Maka karena adanya istirahat itu, maka sholat itu kemudian disebut sholat tarwih. Tetapi ini atau istilah ini hanya untuk sholat malam di bulan Ramadan. Jadi itu bukan dari Rasul menyebutnya sholat tarwih itu adalah ulama belakangan, paling tidak adalah tabi'in atau tabi'in. Kemudian yang keempat, yang di sini kok di ini tidak ada nih, atau mungkin ini D-nya di sini. Enggak, itu Pak, itu termasuk yang C itu, 3 macam itu yang C. 3 atau 4 macam itu yang C itu. 1, 2, 3, 4 itu C. Boleh 4-3, 6-3, 8-3, 10-3. Kemudian yang D juga dilaksanakan 8 rakaat, kemudian 2 ditambah 1. Jadi 8,
sekali salam, kemudian dua salam, dua sekali salam, kemudian witirnya satu. Itu juga pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang pernah juga dilaksanakan 8 rakaat sekali salam ditambah 5, ini 13. Lalu yang F 8 rakaat kemudian ditambah 2 ditambah lagi 1. 8 2 1. Ini juga boleh dan pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang mana, Pak? Yang D. 8 2 1. Kalau yang E 8 5, yang F 8 1 dan 2 ya. Maaf tadi barangkali keliru. Ya. 8 1 kemudian 2. Nah, kemarin ada yang tanya tuh di Jalan Manggis, yang 2 itu sholat apa? Memang tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Tetapi ini adalah merupakan rangkaian dari sholat malam. 8 1 kemudian 2. Kemudian yang G 7 ditambah 2. Yang terakhir 9 ditambah 2. Ini yang ditambah 2, yang tambahan 2 itu Rasulullah melaksanakan di akhir malam, mendekati subuh. Itu kemudian ada hadis lagi yang menjelaskan setelah yang 8 1 kemudian 2. Itu yang 2 itu dilaksanakan dengan duduk. Namun ketika akan rukuk berdiri. Sholatnya duduk, tapi ketika akan rukuk berdiri. Nah, itu beberapa cara. Mungkin saya tambah ini di sini belum dijelaskan, ini hanya global ya. Yang 9 rakaat sekali salam tadi itu dengan at-tahiyat awal pada rakaat yang ke-8. Ini nanti bisa difotokopi ya. Kalau difotokopi ini dilepas ini. Dilepas, monggo nanti yang fotokopi siapa, ininya statusnya dilepas. Dan ini hadisnya banyak ini, Pak. Ini oleh karena kemudian kemarin saya kumpulkan, saya tata, kemudian saya print. Ini karena mengandung banyak hadis sebagai pegangan, dan ini adalah dikarang oleh Muhammad Rafiq Muzakir LCMA Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ini biasanya dari skripsi ini biasanya. Ya, dari skripsi kemudian diringkas, diterbitkan. Nah, ini saya dapatkan di internet. Ini masih untung ini kan. Kalau di buku-bukuan udah ada. Nah, itu cara untuk melaksanakan sholat malam. Ada bermacam-macam cara melaksanakan sholat malam. Oleh karena itu, ya monggo kita sebar luaskan ini ilmu. Ya, kalau di tempat saya di masjid di Musola Al Furqon itu sudah pernah kita laksanakan. Ya, karena di tempat saya beri kebebasan, tetapi harus dijelaskan dulu. Paling tidak imam memberitahu yang akan kita laksanakan nanti sholat 2 rakaat 5 kali, baru witir 1 kali. Yang kita laksanakan nanti adalah 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Lalu yang jadi masalah, ada orang yang mengkritik bahkan berpendapat bahwa sholat yang 4 rakaat sekali salam itu tidak sah, kan gitu. Masalahnya di situ. Namun ini nanti tidak bisa kita jelaskan seluruhnya, ya, karena ini banyak ini dan dasarnya juga banyak. Hadisnya ada lebih dari 15 loh. Yang dipakai dasar itu atau dasarnya itu adalah tidak tepat dinilai oleh penulis ini, karena yang dipakai untuk dasar bukanlah menunjukkan bahwa sholat yang 4 rakaat itu mesti harus dengan tahiyat awal. Jadi gugur, katakan ringkasnya gugur. Alasan yang dipakai itu gugur. Ya, gugur. Karena yang dipakai atau yang dipakai untuk dalil itu tidak mengena, tidak pas kalau digunakan untuk menyanggah atau menyalahkan sholat yang 4 rakaat salam. Ini ringkasnya seperti itu. Jadi alasan-alasan yang dikemukakan itu ternyata setelah diselidiki, oh itu tidak pas itu. Karena ini tidak menjelaskan tentang sholat yang 4 rakaat itu harus dengan tahiyat awal. Tetapi yang digunakan itu diantaranya adalah menjelaskan takbir di dalam melaksanakan sholat. Itu karena itu maka tidak pas. Ini nanti kalau memang ada yang fotokopi ya coba dibaca. Itu sudah saya baca ya sampai kesimpulan. Namun ya kesimpulan seperti itu. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim
berasal dari Aisyah, itu orang Aisyah kan meriwayatkan ada 2 rakaat, 2 rakaat 5 kali, ditambah 1 ada. Kemudian ada yang 4, 3. Itu adalah sahih. Hadis itu adalah sahih. Sudah ini ada takhrijnya, Pak, di sini. Hadis-hadis itu sudah ditakhrij. Takhrij itu dijelaskan. Selidiki. Jadi hadis itu sudah diselidiki oleh yang ahli. Nah, ketika saya kuliah itu juga hanya diberi contoh, tapi peralatan yang sekarang itu lebih canggih, tetapi saya enggak tahu itu. Itu sekarang itu sebenarnya kalau ingin mencari hadis itu ada, Pak, caranya. Hanya dalam praktek, saya dulu karena belum ada komputer seperti ini ya belum tahu saya. Kemudian untuk mentakhrij itu sendiri ada, ya, diselidiki. Itu kalau kita belajar ilmu hadis itu ada itu contoh-contoh untuk mentakhrij. Misalkan ada hadis, itu kita selidiki jalurnya mana, sanadnya mana, apakah sampai kepada Rasul atau tidak, apakah di antara perawi atau sanad itu ada yang cacat atau tidak. Sampai-sampai seorang perawi atau sanad, jalan-jalannya hadis tadi, itu hanya gara-gara kencing berdiri, itu sudah menyebabkan yang bersangkutan tidak dipercaya. Padahal apakah ada hubungannya kencing berdiri dengan hafalannya? Barangkali juga tidak ada. Tetapi itu adalah sudah menjadi cacatnya sanad yang bersangkutan. Itu sampai-sampai seperti itu. Apalagi kalau lupa, itu tambah lagi. Sering lupa, sering salah apalagi, itu sudah dicatat atau dicatat sebagai perawi yang cacat. Sehingga hadisnya dikesampingkan. Ini dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis memang takhrijnya seperti itu. Jadi ada uraian itu tentang satu hadis itu ditakhrij melalui berapa sanad. Apakah semua sanad itu sampai kepada Rasul atau tidak? Terkadang hanya sampai pada sahabat. Maka itu yang sering kita kenal dengan mursal sahabi. Hanya sampai sahabat toh. Dan itu diperkirakan sahabat ini tidak menjelaskan ketemu dengan Rasul atau tidak sampai Rasul. Apalagi kalau umpamanya ada hadis yang hanya sampai tabi'in atau tabi'in. Nah itu malah tidak akan diterima hadisnya. Oleh karena itu ada ya penyelidikan tentang hadis-hadis yang dimuat, misalkan Ibnu Katsir, hadis-hadis yang dimuat dalam
tafsir Ibnu Katsir. Itu saya punya bukunya itu. Ada tiga buku tebal-tebal. Itu kemudian dinilai, diselidiki, sehingga kita mesti harus hati-hati ketika kita mengetahui ada hadis. Bukankah banyak penilaian tentang hadis sehingga hadis itu disebut dengan sahih, mungkin disebut dengan yang lain atau lemah, bahkan palsu. Itu sering kita temukan di dalam kajian. Termasuk hadis-hadis yang terkait dengan puasa. Alhamdulillah saya sudah mengumpulkan itu tahun yang lalu. Hadis-hadis yang sahih terkait dengan puasa Ramadan. Hadis lemah terkait dengan puasa Ramadan. Dan nanti barangkali ingin fotokopi, saya carinya dulu. Ya. Ini memang harus kita ketahui. Sehingga kita mengenal misalkan doa akan puasa saja macam-macam. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Itu ternyata lemah. Di antara yang kuat adalah doma. Dhahabad doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ini perlu sekali ya, Pak. Ya? Apakah dalam sholat itu berbeda dari sholat itu hampir semuanya berbeda di dalam rakaat maupun salamnya itu. Maksud saya begini. Tadi ada diskusi atau kritik yang 4-4-3. Yang 4 salam. Itu harus ada rakaat pertama. Awal. Yeah. Nah, sedangkan kalau itu sama, itu ada tahiyat awal, itu sama dengan yang 2. Sholatnya wajib zuhur asar itu seperti itu. Ya, ini apa kemungkinan dalam penelitian hampir semua sholat itu sama adalah tata caranya. Enggak, Pak. Itu apakah memang hampir selalu sama, berbeda untuk sholat gerhana, sholat apa dan lain-lain. Iya. Itu setelah kita amati memang tidak selalu sama. Misalkan sholat gerhana kan beda toh. Sholat apalagi istisqa. Kemudian sholat yang 2 rakaat ada at-tahiyat awal itu hanya sholat wajib. Di sini ada hadisnya. Tetapi kalau dalam sholat sunat enggak. Ini ringkasnya di sini itu. Memang pertanyaan saya, misalnya mereka kritik, berarti kritiknya kan podo karo sama dengan. Nah, ya, ngeritiknya itu menggunakan dalil yang umum. Dalil yang umum itu adalah yang digunakan untuk sholat fardu. Sedangkan sholat sunat itu sudah dijelaskan berbeda-beda. Seperti tadi sholat 11 rakaat ada yang 2, 5 kali, kemudian 1. Mungkin dalam selanjutnya itu dijelaskan. Kalau 9 itu
ngeling-ngelingnya piye? Oh, enggak masalah itu ya. Enggak semalah. Kalau ngeling-ngeling itu tinggal imamnya. Ini maksud saya gunakan untuk sendiri kan. nah ya, maksud saya gini Pak, andai kata kita jadi imam ingin melaksanakan yang 9 itu ambil saja 2 surat. 2 surat umpamanya dibagi 4. Setiap surat dibagi 4, misalkan ngamma yatasaalun itu kalau saya jadi 3. Ya 3 bagian, 3 rakaat, kemudian ditambah 1 kan untuk ngeling-ngeling itu mudah. Misalkan surat apa umpamanya Al-Insan, Al-Ata alal Insan dan seterusnya itu oleh saya bagi 4. Untuk mudah mengingat-ingat. Tapi kalau bacaannya ya surat pendek ya barangkali malah sulit. Ya itu tinggal teori untuk mengamalkannya. Mungkin yang terakhir tadi ya, yang mengenai 2 rakaat tadi itu yang dipakai adalah umum atau dalilnya itu umum. Padahal ini khusus. Dan juga ada beberapa hadis yang menyebutkan bagaimana cara sholat malam dengan berbagai macam hadis. Itu yang khusus tadi. Ya, oleh karena itu ketika berdalil kita harus hati-hati menggunakan atau mengambil dalil tersebut. Itu barangkali ya nanti. Ini monggo nanti Mas Haryadi ya, monggo. Kalau ingin difotokopi ya monggo. Ini sudah waktu sholat, waktu isya maksud saya ya. Dan barangkali saya nanti juga ada acara di teman manten itu tadi. Oleh karena itu bahwa dan jamaah yang berbahagia, ya mudah-mudahan ilmu yang demikian ini adalah bermanfaat dan saya yakin sangat bermanfaat dan tidak diperoleh di tempat lain. Ya, mudah-mudahan demikian. Sehingga monggo kajian tarjih itu bisa kita kembangkan. Kita beritahu kepada yang lain bahwa kajian tarjih itu bukan sekedar ngaji. Sehingga kita bisa rasakan bagaimana seandainya atau ketika kita belajar bahasa Arab terkait dengan pemahaman Al-Quran. Itu saja sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang tidak mudah kita dapat di sembarangan tempat itu barangkali. Itu kita rasakan betul. Saya pun juga merasakan itu. Sehingga saya berupaya untuk mencari buku-buku yang lain sehingga bisa menambah pengetahuan. Akhirnya jamaah yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.